sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulazar. Pemirsa, bagi saya hidup sehat itu ibarat coklat. Ada pahitnya, ada juga manisnya. Bisa kita belajar untuk menikmatinya. Tapi kalau Anda hidup dalam sakit-sakitan, tidak bisa Anda nikmati. Pilihan ada di tangan Anda, pemirsa. Anda mau hidup sehat, bahagia, produktif, atau hidup sakit-sakitan sampai masa tua Anda, kesepian dan menderita, semuanya pilihan Anda. Hari ini kita kedatangan narasumber, namanya Ibu Wulan. Ibu Wulan terkena stroke. Padahal dia adalah tipe orang yang sibuk kerja sampai satu-satunya hanya bisa menahan dia adalah kolaps karena penyakit stroke. Hari ini saya mau tanya beliau, mewakili Anda, masyarakat Indonesia, akan cuplikan tadi yang baru saja kita lihat. Ibu Wulan, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Saya mau tanya dulu kepada Ibu. Ibu pilih mana? Hidup sehat, produktif, bahagia, atau sakit-sakitan? Karena Ibu Wulan ini sudah merasakan kedua-duanya. Bagaimana, Ibu? Hidup sehat, produktif. Alasannya kenapa, Ibu? Karena dengan kita hidup sehat, dengan berproduktif, kita bisa melakukan kegiatan apapun tanpa ada halangan. Oke, berarti artinya dengan stroke ini banyak hal yang tidak bisa Ibu lakukan lagi. Benar ya, Ibu ya? Betul. Tapi nggak apa-apa, Ibu jangan menyerah. Kita di sini akan memberikan saran yang terbaik, solusi yang terbaik untuk Ibu Wulan dan juga untuk Anda pemirsa. Hari ini juga kita kedatangan, sini sudah ada praktisi kesehatan, ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Selamat datang. Selamat datang juga, salam sehat, dan pemirsa jangan lupa bahagia. Oke, Ibu Wulan, yang saya mau tanyakan begini, Ibu. Hidup dengan stroke itu tidak mudah. Betul. Karena ini adalah satu penyakit yang sangat melumpuhkan. Betul. Orang yang dulunya sibuk, mengandalkan diri sendiri, akhirnya harus dibantu orang dan kehilangan kesibukannya karena kelumpuhan. Betul. Sebagaimana besar dampak dari stroke ini kepada kehidupan Ibu saat ini? Sangat luar biasa ya, benar-benar membuat berat menjalani kita. Saya hidup dalam ketakutan. Dalam arti gini, pada saat saya kena stroke itu, saya tidak mau terima. Pikiran saya tidak mau terima. Saya nggak mau sakit, ini bukan saya. Oke, terima kasih Bu Wulan. Dan pemirsa, mari sama-sama kita lihat bagaimana kehidupan dari Ibu Wulan ini, kenapa dia terkena stroke, dan bagaimana kehidupannya setelah itu, bagaimana juga keluarganya, dan juga bagaimana harapan hidupnya ke depan. Mari kita saksikan. Sabta Eka Wulan. Akibat serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2018 lalu, wanita yang akrab dipanggil Wulan ini menjadi banyak belajar tentang betapa pentingnya kesehatan. Wulan bercerita, jauh hari sebelum terkena stroke, Wulan sudah pernah mengalami sejumlah gejala yang aneh di kepalanya. Pada tahun 2015, ia pernah 3 kali hampir hilang kesadaran. Pandangannya tiba-tiba gelap begitu saja. Dan ketika diperiksa oleh dokter, tekanan darah Wulan sudah tercatat sangat tinggi. Ia pun diresepkan obat oleh dokter. Namun, setelah tekanan darahnya membaik, Wulan memutuskan untuk berhenti minum obat. Hingga beberapa tahun kemudian, pada tahun 2018, ketika sedang sibuk mengurusi catering miliknya, sampai sering kurang tidur pada malam hari, tiba-tiba Wulan merasakan tangan kanannya kram. Bibirnya pun tampak miring. Sontak,
ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan Wulan terkena stroke akibat sumbatan di pembuluh darah otak. Tekanan darahnya pun melonjak sangat tinggi mencapai 260/230. Itu tiba-tiba karena sebelumnya kan saya kan hanya tensi saya rendah, jadi suka gelap gitu ya, gelap tiba-tiba jatuh. Tapi pada saat itu tidak disangka bahwa tensi saya ternyata tinggi. Itu dari pola makan yang salah dan kurangnya istirahat. Kini, ia masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke, walaupun terus berharap kondisi kesehatannya bisa segera membaik. Mari kita main dulu. Simple pemirsa, benar atau salah dari satu pernyataan ini. Mbak Wulan, nanti tinggal dijawab ya. Siap. Oke, pernyataannya adalah ini. Wanita jelang menopause ini lebih rentan mengalami stroke. Ibu Wulan, ini benar atau salah? Benar. Kenapa alasannya benar? Karena kalau orang udah menjelang menopause itu kan perubahan hormon di dalam diri kan sudah berubah semuanya tuh. Jadi dia sudah keseimbangan dalam tubuhnya pun sudah berkurang. Oke, kita tanyakan langsung praktisi kesehatan, apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi pemirsa di rumah, yang namanya menopause itu adalah henti haid selama 1 tahun biasanya ya. Dikatakan seperti itu per definisinya. Tetapi kita harus tahu bahwa pada saat menopause terjadi penurunan hormon terutama estrogen dan juga progesteron. Padahal kedua hormon tersebut seperti hormon estrogen ini merupakan hormon yang terpenting pada wanita. Seperti halnya hormon testosteron pada pria. Yang juga pria juga mengalami yang namanya andropause. Berkurang sedikit demi sedikit. Namun pada wanita itu penurunannya itu begitu curam. Ya, kadang-kadang sampai turun 60%, 70%. Ya, sehingga apa yang diakibatkannya? Akibatnya adalah perlindungan ya terhadap pembuluh darah, terhadap jantung, terhadap organ-organ vital lainnya seperti otak, ginjal menjadi berkurang. Bahwa wanita jelang menopause lebih rentan mengalami stroke, pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Ibu Wulan, jawabannya benar. Ibu Wulan, saya mau tanyakan begini Bu, Ibu sempat dirawat 20 hari di dalam rumah sakit. Betul. Dampaknya apa saja Ibu terhadap kehidupan Ibu sejak hari itu? Dampaknya ya sangat luar biasa karena saya yang biasa tiba-tiba bergerak, tiba-tiba harus berhenti dari semua kegiatan. Saya tadinya sebenarnya kan masih sempat mengajar mengajar di SMP, saya ikut kegiatan organisasi, saya masih touring, saya masih naik, masih naik gunung. Itu tiba-tiba yang begitu saya terkena itu semua kegiatan stop, mati, berhenti gitu. Jadi emang jadi bikin saya down sebenarnya itu. Ada satu lagi Ibu Wulan, waktu Ibu Wulan pulang ke rumah, tapi tiba-tiba Ibu pulang seret kakinya. Betul. Ibu. Kelumpuhan apa lain yang Ibu rasakan waktu itu? Terbatas, gerak saya terbatas karena kan saya separuh semua nih. Bukan hanya kaki, tangan, mulut itu ya. Jadi mulut sih mungkin udah kembali dalam waktu 5 hari. Sisi mana Bu? Kanan apa kiri? Kanan. Kanan ya? Kanan. Sebelah kanan saya ininya. Ibu orang sibuk, maunya sendiri, tiba-tiba lumpuh. Iya. Rasanya bagaimana? Ya rasanya ya sedih ya pastinya ya. Sedih, tapi alhamdulillah saya dikelilingi oleh keluarga, oleh suami yang selalu siap membantu. Mereka itu yang memberikan anak-anak. motivasi ini juga ya. Dulu pas waktu kena serangan stroke tensinya ada di angka berapa Bu? 260 bawah 230. Pada saat setelah kena serangan stroke saya tanya nih, Ibu berobat rutin nggak, kontrol nggak ke dokter? Jujur. Waktu masih deket-deket habis stroke itu masih rutin gitu lalu? kan. Karena begitu setelah rutin sudah di angka normal, di angka 120, mulai saya abai. Mulai diabaikan. Obatnya diminum nggak secara rutin? Akhirnya enggak. Sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek nih tensinya. Kita sama-sama lihat ya. Tensinya ada di angka berapa? Ini tensinya tinggi banget, 209/114. Ibu, saya izin menegur Ibu. Bukan karena marah, bukan. Karena kita nih sayang sama Ibu. Betul, kita pengen Ibu jangan sampai terkena stroke yang berulang. Tensi yang setinggi ini sudah masuk ke dalam hipertensi kegawat daruratan. Yang artinya sangat beresiko terkena komplikasi. Dan habis ini, Ibu harus ke rumah sakit ya Bu ya? Tensinya jangan dibiarkan seperti itu ya. Siap, Mbak. Bahaya Bu. Seperti Ibu pernah turunkan jadi 120/80 ketika makan obat, kembali ke dokter dikatakan bahwa
obat yang paling itu cocok sekarang tensinya tapi naik. Nah, obat tensinya supaya bagus. Yang kedua, tentu pemirsa pola hidupnya diberesin. Betul. Ya, udah jangan meskipun ibu kerja di catering, udahlah nggak usah makan yang lemak, gorengan, santan. Ya. Kemudian juga mulai olahraga, turunkan berat badan bu. Tetap kontrol berat badannya, ya dengan tadi kontrol berat badan, pola makan, pola tidurnya juga dicukupkan. Maka insya Allah ya kita bisa kembali lagi pada hal-hal yang normal yang ibu angankan, ibu inginkan. Dan jangan lupa bu, ada satu teknologi ya pemirsa, namanya teknologi laser. Kenapa harus teknologi laser? Karena teknologi laser itu dia memperbaiki darah dan pembuluh darah. Ya, karena tensi ini kan tinggi karena darah kental dan pembuluh darah kaku. Nah, si teknologi laser ini membantu untuk menormalkan kembali kondisi darah dan pembuluh darah. Digunakannya pada area pergelangan tangan. Kita sama-sama lihat. Kenapa sih pada area pergelangan tangan? Pertama, karena pada pergelangan tangan kita ada 2 pembuluh darah nadi utama. Lalu ada titik-titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi dia menggabungkan teknologi kedokteran barat dan kedokteran timur. Manfaatnya apa? Yang pertama, kualitas darah dan pembuluh darah kita perbaiki. Dari sisi titik akupunturnya nantinya bisa menstimulus titik akupuntur perikardium, heart dan lung. Jadi manfaatnya untuk menjaga kesehatan organ jantung maupun paru-paru. Tapi yang utamanya adalah begini, ketika dia dinyalakan nantinya laser merah, sinar biru dan sinar kuning ini akan menembus berbagai lapisan kulit. Dari kulit yang luar, tengah, dalam tanpa menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi dia bekerja lalu dia akan mencapai ke pembuluh darah, mengoptimalkan pembuluh darah Anda untuk menghasilkan zat NO. Zat NO-nya bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Dia dihasilkan oleh pembuluh darah dan untuk pembuluh darah itu sendiri. Diedarkan ke seluruh tubuh. Ketika dia hadir, pembuluh darah lebih terbuka. Sehingga tekanan darahnya menjadi lebih terkendali. Zat NO ini juga akan membantu menjaga fungsi organ vital. Seperti otak, jantung, ginjal, dan paru-paru. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pemirsa di rumah yang mengalami keluhan atau gejala atau penyakit yang diderita hampir sama dengan Ibu Wulan, hipertensi, yuk segera kendalikan tensi Anda, terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Namanya adalah dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Nah, spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau equilaser ini bisa bantu kendalikan banyak hal, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Produk equilaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Oleh karena itu, mari segera dapatkan dokter laser atau equilaser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau equilaser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita hidup sehat bersama-sama. Jangan sampai kita waktu usia tua kita justru sakit-sakitan. Pilihan tadi sudah ada di depan. Anda mau sehat atau Anda mau sakit. Apalagi sekarang sudah ada bantuan dengan teknologi kesehatan namanya teknologi laser. Bisa membantu kita di berbagai macam hal. Nanti akan dijelaskan lagi manfaat yang lainnya dari teknologi laser ini. Tapi sebelum itu mari kita bincang-bincang lanjut kita dengan Ibu Wulan supaya kita dapat nilai kehidupan yang lebih baik hari ini.
Ibu Wulan, tadi Ibu Wulan ada sebut bahwa dulu Ibu Wulan ini orang yang sibuk ya. Betul. Lalu bagaimana dengan kebiasaan Ibu dulu? Kira-kira apa Ibu kebiasaan mungkin yang sehari-hari dilakukan tanpa disadari ini adalah bom waktu yang akhirnya meledak menjadi satu stroke ini? Pertama saya orangnya susah tidur, Mas. Oh. Jadi saya lebih cenderung tidur itu kalau belum lewat jam 12 malam tuh kayaknya belum bisa tidur. Oke, baik. Ya, jadi saya sudah terbiasa dengan tidur malam. Oh, begitu. Ya, Oke. Satu itu, kedua mungkin juga pola makan ya, Mas. Pola makan itu pada saat sebelum stroke itu kan saya sempat, karena saya lagi sibuk di komite pada saat itu, kita kumpul-kumpul lah orang tua murid gitu, kita lagi makan-makan di di suatu mall gitu lah ya. Kebetulan yang kita mau konsumsi adalah seafood pada saat itu, Mas. Seafood, terus lagi ngobrol-ngobrol gitu juga, rupanya masih kurang nih ngobrol-ngobrolnya. Kita pindahlah ke kopi, kita nongkrong lagi di kopi. Terus saya melanjutkan kegiatan catering. Non-stop ya, Bu? Non-stop. Jadi 3 hari berturut-turut tuh memang sudah Ibu kurang ini tidur. benar-benar kegiatannya padat ya Bu ya. Gak ada istirahatnya. Tadi Ibu Wulan ada bisik-bisik sama saya. Ada sesuatu yang sangat dia kangenin. Tadi Ibu bisik-bisik apa kepada saya? Iya, jadi beberapa kali kan saya kalau lagi kontrol diomelin sama dokter karena nggak minum obat rutin. Karena saya kayaknya ngeliat obat itu udah trauma karena udah sering masuk rumah sakit, udah ngeliat obat begitu banyak. Jadi minum obat lagi terus gitu. Kayaknya saya akhirnya punya kekhawatiran, kebetulan juga punya keponakan yang kena gagal ginjal. Jangan banyakan minum obat, coba minum air putih aja karena kalau obat itu bisa gagal ginjal seperti itu. Akhirnya saya bernego dengan dokter, dok boleh nggak sih dok kalau saya minumnya nggak tiap hari, tapi saya selin dengan herbal. Jadi sehari saya minum obat tensi, nanti 2 hari kemudian saya hari kedua ketiga saya minum herbal, baru hari ketiga saya minum lagi. Jadi selang-seling ya Bu ya kayak gitu ya. Gitu. Terus kata dok, ya udah boleh, yang penting itu rutin gitu. Nah, ini pas banget pemirsa, terutama bagi Anda juga yang suka negosiasi dengan dokter Anda. Ingat, minum obat ini harus ada aturannya. Ini dia, tahukah Anda obat rutin wajib dikonsumsi di jam yang sama setiap hari? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, betul sekali. Jadi sebelum saya jelaskan, saya izin menambahkan dulu ya, Ibu nih udah punya pemahaman yang salah. Ketika obat rutin seperti obat hipertensi, obat diabetes, obat kolesterol atau obat asam urat, obat pengencer darah, itu memang harus dikonsumsi pada jam yang sama setiap hari, rutin setiap hari. Obat anti nyeri tidak demikian. Nah, Ibu kebalik. Ibu malah minum obat anti nyerinya secara rutin, obat hipertensinya malah tidak dikonsumsi secara rutin. Itu yang salah. Jadi obat rutin seperti obat tensi, obat diabetes ini wajib dikonsumsi pada jam yang sama setiap hari. Karena ketika tidak, maka nantinya akan berantakan dosis di dalam tubuhnya dan bisa beresiko menimbulkan efek samping. Jadi begini pemirsa, ketika kita konsumsi obat akan secara perlahan diserap dari saluran pencernaan masuk ke dalam darah secara bertahap dan akan bekerja sesuai dengan profil masing-masing. Uniknya, obat juga akan dikeluarkan dari dalam tubuh secara perlahan. Ketika kadarnya tinggal 50% di dalam darah, itu sudah waktunya konsumsi dosis berikutnya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita minum obat secara berantakan? Nantinya kadar obat di dalam darah ini menjadi tidak stabil. Itu mengapa ketika Anda konsumsi obat rutin, itu tentukan jam yang tepat yang sama setiap hari agar kurvanya tetap stabil di dalam darah. Kalau misalkan kita minum dosis yang pertama dengan dosis berikutnya itu terlalu jauh, nantinya kadarnya terlalu rendah di dalam darah dan tidak bisa bekerja secara optimal. Contohnya yang Ibu lakukan, hari ini minum, besok tidak minum, itu bisa saja pada hari berikutnya udah gak ada obat di dalam darah. Besoknya minum lagi, jadinya kerjanya gak optimal Bu. Nah, tapi sebaliknya pemirsa di rumah, kalau Anda konsumsi antara jarak dosis yang pertama dengan berikutnya dan berikutnya lagi terlalu dekat, nantinya kadar obat ini bisa berganda di dalam darah dan beresiko menimbulkan terjadinya efek samping. Oleh sebab itu untuk pemirsa di rumah ingat, kalau konsumsi obat rutin, konsumsilah sesuai dengan anjuran dokter dan di jam yang sama setiap hari. Jadi pemirsa harus tahu bahwa yang namanya teknologi laser memang diciptakan khusus untuk darah dan pembuluh darah, ya. Dan dengan kemajuan
zaman makin lama makin dikembangkan. Termasuk bagaimana dipikirkan oleh yang si pencipta teknologi tersebut agar supaya darah dan aliran darah di kepala, karena stroke itu kan terjadinya penyumbatan pembuluh darahnya di otak, itu mendapatkan prioritas yang baik. Maka dibuatlah yang namanya teknologi intranasal. Jadi yang dari tadinya di tangan disambungkan ke hidung. Ya, kita lihat pembuluh-pembuluh darah di kepala sedemikian banyaknya, ya. Nah, dengan dipakainya intranasal, maka yang sinar laser itu akan mengaktifkan nitric oxide yang ada pada pembuluh-pembuluh darah kepala. Sehingga penyumbatan di pembuluh darah di otak ini akan segera diatasi. Pemirsa mungkin juga tahu bahwa di kepala ini ada pusat memori. Ya, nah pusat memori itu tentunya harus mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga kita nggak cepat pikun, apalagi kalau sudah kena stroke. Itu pikunnya cepat banget, ya. Kemudian di situ juga ada pusat keseimbangan, ya, di sekitar telinga tengah ini, ya, sehingga aliran darah di situ juga mesti lancar. Ada lagi yang namanya pusat penglihatan, ya, supaya tidak mudah terjadi katarak, ya. Aliran-aliran darah di sana harus lancar, termasuk juga sinus-sinus. Oleh karena itu, sekali lagi, yuk kita gunakan teknologi laser dengan segala kelengkapannya. Baik intranasal maupun nanti ada teknologi NMES untuk kesehatan darah, pembuluh darah kita, otot, dan juga untuk kesehatan persyarafan kita. Termasuk teknologi NMES, ya kan? Iya, betul sekali. Sebelum masuk ke teknologi NMES, saya ingin memberikan ilustrasi kepada Ibu Wulan dan pemirsa di rumah. Gambaran sumbatan pembuluh darah ini seperti apa sih? Nah, kita sama-sama lihat. Ini yang pernah Ibu Wulan alami pada pembuluh darah otak kiri yang akhirnya mengakibatkan kelemahan pada sisi kanan tubuh. Sumbatan oleh gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Kita sama-sama saksikan laser merah, sinar biru, sinar kuning. Dia membantu menguraikan si trombus sehingga aliran darah di area otak Ibu Wulan dan pemirsa di rumah itu bisa menjadi lebih lancar. Membantu untuk mencegah terjadi stroke berulang, membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Dan pastinya adalah membantu menekan faktor-faktor resiko yang Anda miliki seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, selain itu kita juga perlu mengoptimalkan dari saraf dan otot. Gunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Gambarannya seperti ini, Bu. Bisa dipasangkan pada bagian yang mengalami kelemahan. Misalkan Ibu pernah mengalami kelemahan pada sisi kanan tubuh. Gunakan pada sisi kanan tubuh. Ibu ada keluhan pada tadi ya telapak kiri ya, gunakan pada area betis, gunakan pada area paha depan, paha belakang, sisi kiri. Tujuannya apa? Nah, pasien pasca stroke ini kan pastinya tidak bisa bergerak dengan optimal. Padahal pergerakan itu dibutuhkan setiap saat. Ketika dia bergerak, aliran darah pun menjadi lebih baik. Proses pemulihan terbantu. Nah, disinilah peranan teknologi NMES membantu untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami gangguan gerak untuk bisa mendapatkan pergerakan dengan lebih baik dan nantinya peningkatan kualitas kesehatan dapat terjadi. Bu Wulan, masih ada harapan ada solusi yang terbaik di Go Healthy hari ini. Saya rasa Ibu Wulan dapat sesuatu hari ini ya. Tapi tidak cuma itu, mari sama-sama pemirsa kita lihat masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser mungkin dengan keluhan yang sama seperti Ibu Wulan, tapi mereka tidak menyerah. Mereka memakai teknologi ini sehingga kesehatan mereka lebih meningkat. Mari sama-sama kita saksikan ini kisah mereka. Ya memang saya sadar bahwa ada tekanan darah tinggi, terus kemudian kolesterol. Nah itu kadang-kadang menganggap sepele gitu. Padahal ya itu salah itu. Semua berdampak kepada stroke. Tekanan darah saya kan sekarang sudah mulai posisi di 120, 130. Nah sekarang menggenggam lebih kelihatan luas kan nggak kelihatan orang stroke kalau sudah begini kan gitu. Jadi alhamdulillah kondisinya semakin membaik.
Itu dia pemirsa, jadi mari pemirsa saat ini bagi Anda juga yang masih sehat dan ingin orang tua Anda juga sehat, hadiahkan teknologi laser untuk orang-orang yang tercinta, terutama orang tua Anda. Penggunaan rutin dari dokter laser atau laser ini seharinya digunakan 2 kali, durasinya 15-60 menit, ini bisa bantu banyak sekali hal, yaitu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Pemirsa, produk Equalaser dari Gogomol ini adalah satu-satunya teknologi atau alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Oleh karena itu, langsung saja Take Action segera dapatkan dokter laser atau Equalaser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau Equalaser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat dan juga bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau Equalaser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, genset, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.